آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Al-qail fi kitabihil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula nafara min kulli firqatin minkum ta'ifatan yatafaqahu fi al-ayat. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin. Al-qail bima utiya min jawami'il kalim may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Muttafaqun alaih. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Wa ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman thayyiban. Rabbi yassir lana umurana wa la tu'assir 'alaina. Rabbi tahkim 'alaina bil khair. Allahumma alimna ilman naf'u bihi awamiraka wa nawahiyaka akrimna min tawhiril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyina wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin di majelis taklim saat di Masjid Ampel yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, marilah kita memuji Allah sebagai rasa syukur kita kepadanya atas limpahan nikmat, rahmat, hidayah, inayah, ma'unah, terutama nikmat iman Islam, nikmat sihatul badan wa sihatul qalbi, nikmat kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, yang itu semua bisa kita buktikan dengan keberadaan kita di majelis ini dengan keadaan yang bisa dikatakan sehat, stabil, tidak labil, dan itu adalah nikmat yang luar biasa. Marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah karena itu adalah perintahnya, dan marilah kita berlindung kepada Allah dari sikap dan sifat mengguguri nikmat, baik secara ucapan, keyakinan maupun sikap, karena benar-benar Allah mengancam mereka yang mengguguri nikmat dengan siksa yang amat pedih. Dan selanjutnya, sebagai bagian dari rangkaian syukur kita kepada Allah, marilah kita juga membaca sholawat dan salam yang kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW
Yang pertama, karena itu adalah perintah Allah yang dicontohkan oleh Allah. Dan yang kedua, sebagai rasa terima kasih kita kepada beliau yang sudah menyampaikan risalah kenabian beliau berupa dakwah, menyampaikan wahyu-wahyu Allah tanpa ada yang disembunyikan satupun, sehingga kita punya pegangan hidup hingga saat ini, dan mudah-mudahan itu tetap terjaga kemurniannya hingga akhir yaumil qiyamah. Dan Allah telah menyatakan bahwa akan menjaga hal tersebut. Dan yang ketiga adalah sebagai upaya kita untuk merayu beliau agar kita diakui sebagai umatnya, sehingga kita punya harapan untuk mendapatkan syafaatnya. Syafaat beliau mulai dari kita masih hidup di dunia ini dengan syafaat yang berupa kita mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti ajaran beliau, hingga pada puncaknya kita sangat berharap kepada syafaat beliau di hari di mana semua orang mencari pertolongan dan syafaat, dan hanya Rasul Muhammad SAW yang bisa memberi syafaat kepada umatnya. Marilah kita berdoa salawat dan salam kembali. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin, dan selanjutnya marilah kita berkirim hadiah Fatihah kepada para pendahulu kita yang telah nyata-nyata mewariskan hasil perjuangan beliau berupa masyarakat yang Islam yang khas Nusantara, atau Islam yang sangat diwarnai dengan kehidupan masyarakat di daerah Nusantara, yang begitu mengedepankan kedamaian, saling menghormati, tidak ekstrim, dan begitu banyak amalia-amalia yang mana amalia tersebut menjadi kunci penjaga kedamaian masyarakat, di mana setiap anggota masyarakat sering berjumpa, bertemu, berkomunikasi satu dengan lainnya. Akhirnya di situ menutup kemungkinan berkembangnya paham-paham ekstrim, berkembangnya rencana-rencana jahat. Dan marilah itu kita syukuri dengan salah satunya adalah dengan berterima kasih kepada para beliau yang sudah meletakkan fondasi dasar kehidupan masyarakat Islami di Nusantara, khususnya di tanah Jawa, dan yang terkhusus bil khusus kepada beliau Murabbiruhina dan Rahmatullah Sunan Ampel yang meletakkan fondasi sosial masyarakat Islam Indonesia dengan ciri khas pendidikan pesantrennya
sistem pendidikan pesantren ini masih eksis dan pengaruhnya sangat kuat di dalam kehidupan masyarakat kita. Semoga hal ini bisa menjadi wasilah bagi kita untuk mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita dikumpulkan dengan jamaah beliau ala hadiyah wa ala kulli niyatin salihah wa bisyarah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Khususan awliya di Jazirah Nusantara, khususan di Hadrati awliya Intisar Najawiyah, khususan di Ruhi Murabi Ruhina Syekh Radha Rahmatullah Subhanallah Rasulih Muli Mawlidi Ma'ashabi Matarabi Wa min tasabih ilahim wa salaka masalikahum wa tariqatihim wa tariqat ta'lim wa ta'allum wa ta'atil islamiyah wa jihad sabilillah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إن جميع أرواح مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا ومن انتسب إليهم وسلك مسالكهم وطريقتهم بالخصوص بجميع أرواح علماء هذه الدائرة رسولهم وأمورهم وذرياتهم وتلاميذهم وأصحابهم وأصدقائهم ومن انتسب إليهم وسلك طريقهم من طريقة التعليم والتعلم والدعوة الإسلامية وجميع أرواح المؤسسين الجمعيات الخيرات الإسلامية في الجمعية والجماعة والتربية والجهاد في سبيل الله khususan di muassisi jamiatina Nahdlatul Ulama khusus oleh Syekh Hasyim Asy'ari Al-Wahibi. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومن روحهم علينا من ذريتنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وإلى جميع أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من لدن آدم إلى يوم القيامة وبالخصوص لجميع أرواح أهل مقبرة أمثال غفر الله ذنوبهم وغفر تاريخهم ورفع درجاتهم عند غير العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقضاء وقبول حاجاتنا من خوارج ديننا ودنيانا وآخرتنا بسر وأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita lanjutkan kajian kita di bab Al-Jinayah. Kitab Al-Jinayah, Jinayah, Masalah, Kitabul Hudud. Kitabul Hudud di pasal yang pertama, yakni tentang belum pasal masih pendahuluan masalah hudud. Ya, kita lanjutkan kajian kita di minggu kemarin. Kalau di kitab saya ini halaman 206. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa barakatihi fid dharain. Amin. Wa man wata'a fi ma dunal farji uzira. Artinya barang siapa yang wati terhadap selain farjinya perempuan atau selain farji, maka hukumannya ditakzir. Apa ada wati selain di farji? Ada. Farji ini baik itu kubur maupun dubur ya. Karena kemarin kita sudah bahas bahwa hukumul liwat wa ityanil bahaim kahukmis zina. Jadi wati di jalan belakang atau wati ke hewan itu hukumnya sama dengan
zina. Nah, berarti ini selain itu, selain dari itu, apa? Di sini Syekh Mustafa menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan wati bima dunal farji itu adalah segala aktivitas yang mengeksploitasi secara nafsu birahi, baik terhadap perempuan maupun laki-laki lain, bukan istrinya atau bukan budak perempuannya, baik kepada perempuan lain ataupun kepada laki-laki. Jadi kepada laki-laki pun ini termasuk di situ. Maka di situ disebut sebagai wa'un bima dunal farji. Contohnya banyak sekali. Yang paling mudah itu ya orang berjumpa, ya, orang berpacaran yang sampai muqaddimah zina, nggak sampai zina tapi muqaddimahnya dilakukan, meremas-remas tangan atau bagaimana gitu ya, dilakukan dengan sengaja gitu ya. Maka karena di Al-Quran dan hadis tidak ada ketentuan hadnya, di sisi lain itu adalah perbuatan asusila, ya, perbuatan asusila, maka hukumannya dinamakan takzir, bukan had, ya. Takzir bukan had. Apa takzir itu? Apa takzir? Takzir itu kalau di sini diterangkan bahwa utiba bima yarahul hakimil muslimil adl min darbin wa nafyin wa habasyin wa tawbikhin wa wairihi. Jadi banyak hal, banyak opsi pilihan untuk bisa dijatuhkan sebagai takzir atau hukuman. Yang jelas di situ ditujukan untuk litta'addub, untuk memberi pelajaran adab tata krama sopan santun. Di sini bisa berupa dipukul. Nah, ini biasanya di pondok pesantren diberlakukan. Kalau santri yang tidak masuk ngaji gitu ya, nanti dipanggil, dihukum dengan pukulan rotan di daerah yang tidak berbahaya biasanya. Di mana itu biasanya? Di daerah yang tidak berbahaya, di kaki atau di pantat. Kenapa tidak berbahaya? Karena di situ tidak ada saraf-saraf yang bisa dikatakan vital, tidak ada saraf-saraf yang vital. Jadi orang dipukul kakinya sampai babak belur pun itu tidak ada efek yang bahaya. Pokoknya nggak dipukul pakai pemukul yang berat, karena itu bisa melukai tulang. Hanya tulang itu saja yang bahaya. Untuk otot-ototnya kaki nggak ada saraf yang berisiko tinggi, nggak ada. Beda dengan umpama di daerah belakang ini, punggung itu banyak saraf-saraf, atau dipukul di wajah itu bisa mengurangi estetika. Atau di daerah depan sini itu ada daerah perut yang tidak terlindungi tulang, ya. Apalagi di kepala itu banyak saraf di sana, berbahaya. Ya, biasanya itu min darbin ini dipraktekkan di pesantren biasanya. Termasuk di rumah saya itu ada hukuman takzir yang berupa darbun.
biasanya santri yang pengalaman, kalau dipanggil ke kantor gitu ya, dan dia merasa oh saya tadi tidak ikut jamaah, apa yang dia lakukan? Pakai celana rangkep, pakai sarung, dipukuli yang kena celananya saja. Itu biasanya yang pengalaman gitu ya, untuk mengurangi rasa sakit. Tapi itu namanya takzir. Atau bisa berupa diasingkan dari keluarganya. Kalau orang Jawa diasingkan dari keluarganya gimana? Ya tambah senang, rekreasi, ya kan? Kayak Pak Karno itu berapa kali diasingkan oleh Belanda, berkali-kali ke Sumatera, ke Sulawesi gitu ya, kemana itu, Ambon. Apakah jerah Pak Karno diasingkan, dipisah dari teman-teman dan keluarganya di Jawa? Tidak. Nah gimana? Dibuang ke Bukit Tinggi, di sana nikah lagi. Nikah lagi sama Bu Jawa itu yang bikin bendera itu ya, Rahmawati itu ya, Bu Rahmawati. Terus di sana mengajarkan nasionalisme sehingga orang sana juga paham tentang nasionalisme. Jadi mereka tidak berpandangan tentang kedaerahannya saja, tapi secara nasional. Indonesia. Orang Jawa mengatakan Indonesia. Kalau orang Belanda mengatakan Indische. Artinya apa Indische itu? Jajahannya Belanda. Jadi nama Indonesia itu artinya adalah daerah jajahan Belanda. Sehingga kita sebenarnya ya, kalau ngomong Indonesia ke orang Belanda ya agak dibuyu-buyu, ya, kayak gak ngerti artinya karena tidak paham artinya. Kalau yang paham artinya dari Indonesia, ya ketawa-ketawa mereka. Jadi merdeka, kalau saya ngaku daerah jajahan Belanda. Sampai Belanda sekarang saking sungkannya diganti sekarang, bukan Belanda tapi Nederland sekarang ini. Sekarang diganti dengan Nederland, Belanda. Sudah. Jadi itu juga termasuk model atau hukuman alternatif dari takzir, diasingkan. Mungkin bagi orang Arab diasingkan dari keluarganya itu sebuah siksaan yang berat ya, bagi orang Arab kayak Arab. Tapi orang Jawa ya tambah rekreasi, cuma diasingkan saja, dijauhkan dari keluarganya. Sekira jarak diperbolehkan mengkosor sholat 100 kilo. Sama halnya dari sini diasingkan ke Blitar, diasingkan ke Blitar. Padahal Surabaya Blitar jadwal keberangkatan kereta berapa kali sehari? 8 kali. 8 kali ya, kayak rekreasi aja. Ya tapi ya seperti itu menurut ijtihad para ulama. Dibuang atau diasingkan itu juga merupakan sebuah penderitaan ya. Terus ini yang paling populer, wa habsin atau habusin, di penjara. Nah, ini yang paling populer di negara kita ya. Cuma kalau di pesantren tidak ada itu di penjara. Ya sebagian ada pesantren yang menyediakan penjara untuk santrinya yang melanggar aturan. Kenapa kok nggak diasingkan, nggak di penjara di pesantren itu? Ya karena pesantren sendiri itu sudah mengasingkan dari keluarga ya, entah itu dekat atau jauh rumahnya, tapi yang jelas dia asing dari keluarganya. Masa diasingkan lagi rumahnya? Di penjara juga seperti itu, pesantren itu seperti penjara, banyak aturannya. Di luar nggak ada aturan, di dalam pesantren ada aturan.
sehingga pesantren itu ada nama lain yang umum dikenal masyarakat. Apa itu? Penjara suci. Gitu ya. Penjara suci. Pondok pesantren itu nama lain kerennya dulu orang-orang kuno. Kalau sekarang mungkin jarang yang kenal. Itu penjara suci. Biasanya santri-santri yang nulis diari harian itu di penjara suci gitu ya, itu istilah pesantren biar keren gitu aja. Atau taubih itu apa? Dihinakan ya, seperti contoh yang pernah saya contohkan minggu kemarin ya, pelaku asusila itu dikarak di tengah masyarakat, diumumkan, dikarak gitu ya, diumumkan kalau dia telah melakukan pekerjaan asusila. Di pesantren ini ada hukuman seperti ini ada. Biasanya yang paling sering itu kalau gasap sandal itu pakai sandalnya orang lain tanpa izin. Nah ini biasanya dengan taubih. Jadi santrinya itu dikasih kalungnya itu berupa kertas karton besar, ditulisi ya, aku penggasap apa gitu ya, pokoknya apa, terus rambutnya dipetali, terus halaman pondok itu dikasih sampah-sampah, yang ada di tempat sampah itu disoki semua. Nah, yang disanksi disuruh nyapu, ngeresiki. Semua santri, laki-laki perempuan nonton semua. Nah, kan malu tau dia, penampilannya kayak gitu, rambutnya petal ngabe, terus apa tadi dikalungi ada tulisannya apa itu, malu dia. Jadi itu juga termasuk takzir ya, termasuk takzir dan lain sebagainya ya, dan lain sebagainya. Bisa disesuaikan dengan pola-pola hukuman di daerah asal ya, kan kita nggak tahu toh, apalagi di Indonesia ini, di Nusantara banyak sekali pola hukuman yang diberlakukan oleh masyarakat berdasarkan rapat adat para pendahulunya, para nenek moyangnya dulu rapat bagaimana cara menjaga aturan di daerah itu, dan disiapkanlah juga hukumannya gitu ya, disiapkan juga hukumannya. Apa itu ya, nggak tahu apa saja. Salah satu contoh yang hukuman kalau menurut orang awam itu ringan, tapi bagi orang-orang yang sangat terhormat karena dia menjadi tokoh ya, kayak jadi kiai gitu ya. Ini yang pernah saya baca. Salah satu hukuman yang dijatuhkan kepada mereka, para tokoh kiai, tokoh agama, tokoh adat yang melakukan pelanggaran etika atau asusila dan lain-lain yang tidak ada aturan haknya, kayak tadi itu ya, mencium, meraba atau apa gitu ya, itu dipertontonkan kepada masyarakat tanpa pakaian kebesarannya. Kalau umpama di masyarakat kita pakaian kebesaran kiai itu apa? Sokok, terus serban gitu ya, terus pakaian panjang atau mungkin jubah. Nah itu dipertontonkan kepada masyarakat dengan memakai celana kolor sama kaos t-shirt tanpa apa kupluk. Itu sudah memalukan bagi seorang kiai. Tapi kalau bagi orang awam ya biasa pakaian sehari-hari itu ya. Jadi takzir itu bisa sesuaikan dengan objeknya. Tidak melulu harus seperti ini, tidak. Karena pada dasarnya takzir memang di dalam Al-Quran dan hadis tidak ada aturannya, gitu ya.
Sehingga batasan dari takzir itu harus tidak melampaui had minimal. Had minimal. Apa itu had minimal yang ada? Hadnya orang mabuk atau minum khamr. Ya, berapa hadnya atau jilitannya? Dijilid 80 kali, ya kan? Nah itu untuk budak 40 kali kan gitu ya. Nah maka had untuk umpama takzir ini berupa dijilid, maka tidak boleh melampaui 40 jilidan. Tidak boleh melampaui 40 jilidan. Karena memang menghindari penyamaan takzir dengan had. Ya. Untuk menghindari penyamaan takzir dengan had. Di sini dilanjutkan wala yablughu litakziri adnal hudud. Dan takzir itu tidak boleh mencapai had terendah. Mencapai had terendah. Diterangkan oleh Syekh Mustafa, had terendah itu wahwa arba'una jaldatan haddu syaribil khamri. Jadi had terendah itu adalah 40 kali pukulan. Sehingga fayajibu ayam pusat takziru anha. Jadi takzir harus dijatuhkan kurang sedikit dari 40 kali pukulan. Karena itu bukan had. Takzir itu bukan had. Itulah bedanya antara takzir dengan had. Kalau had itu sudah jelas aturannya di Al-Quran jelas. Kalau takzir ini berdasarkan ijtihad imam atau pemimpin agama yang ada di situ. Jadi memang ada takzir itu ada dalam Islam. Sehingga di lingkungan pesantren takzir ini diterapkan untuk pengetahuan dan pembelajaran santrinya, gitu ya, murid-muridnya. Ya. Seperti itu ya. Selanjutnya kita menginjak ke fasol yang pertama. Jadi kalau ada fasol berarti bahasanya tidak sama dengan yang sebelumnya, gitu ya. Faslun wa idza qadafa ghayrahu bizina fa alaihi haddul qadfi bisama niyati syara'ita. Nah ini mungkin hal yang diremehkan oleh masyarakat. Biasanya kalau pernah nggak kita dengar atau menjumpai atau ketika berkomunikasi dengan orang lain dia ngomong, oh dia itu zina, pernah nggak? Pernah kan ya? Terus apa konsekuensinya dia yang ngomong, oh dia itu zina? Nggak diapa-apakan kan? Bahkan oleh negara pun tidak dikriminalkan, ya kan? Padahal dalam syariat Islam itu kriminal berat. Ya, kriminal berat, hukumannya juga berat. Tapi di masyarakat kita dianggap sesuatu yang lumrah-lumrah saja. Bahkan anak kecil pun ketika marah-marahan, kadang dia ngomong ke temannya, anak jadah, anak haram gitu. Nah itu kan miris. Sebenarnya itu harus kita rubah. Kita perkenalkan bahwa hal-hal yang seperti itu termasuk kemaksiatan, ya, kemaksiatan, dan hukuman di dalam syariat Islamnya cukup berat. Maka kita jangan sampai terjebak dalam situasi yang ngeremehno syariat seperti itu, ya. Jadi kepada anak-anak kita, cucu kita itu kita mulai dari situ. Bahkan dari diri kita sendiri dulu.
jangan sampai pernah ngomong orang itu zina, gitu ya. Oh dia itu pezina itu. Kalau bahasa Jawanya, wah itu tukang nyenok, gitu ya, atau apalah gitu. Nah itu ada hukumannya itu secara syariat, ya. Jangan sampai kita terjerumus kayak kita menganggapnya biasa karena secara hukum positif negara tidak ada hukumannya, ya, tidak ada konsekuensi hukumnya. Nah, itu apa namanya tantangan kita hidup di Indonesia, di negara yang bukan Islami tapi negara ini yang bukan negara Islam tapi Darussalam, ya, negara yang salam, negara yang damai. Nah ini tantangan kita, ya. Mudah-mudahan dengan ngaji di sini itu menambah pengetahuan kita tentang syariat dan kita lebih mewaspadai, dan itu mudah-mudahan menjadi wasilah kita untuk beruntung di dunia hingga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Karena keterbatasan waktu, kita akhiri di sini. Mudah-mudahan bisa berjumpa lagi di kesempatan yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab.